Beginilah nasib Letkol mantan Dandim Pandeglang setelah mendukung G30 SPKI. Langsung hancur berantakan, padahal ketika itu, karirnya di TNI bisa dikatakan tengah moncer-moncernya. Pangkatnya sudah Letnan Kolonel, Letkol. Selangkah lagi Kolonel. Setelah itu, Bintang 1 alias Brigjen sangat mungkin bakal mampir di pundak. Tapi karena terpengaruh paham komunis, karirnya berantakan, bahkan tamat. Ia juga dicap sebagai pengkhianat negara. Sebuah cap yang bisa dikatakan aib. Siapa dia? Dia tidak lain adalah Letnan Kolonel Pratomo. Pada pertengahan tahun 60-an, Letkol Pratomo sedang memegang posisi yang cukup prestisius untuk pangkat seorang perwira menengah. Ia sedang dipercaya jadi komandan distrik militer atau Dandim di Pandeglang, Banten, sampai kemudian peristiwa G30 SPKI meletus di Jakarta pada awal Oktober tahun 1965. Karir militer Letkol Pratomo langsung berubah 180 derajat, hancur dan tamat, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, ketika peristiwa G30 SPKI baru saja meletus. Sekretaris Jenderal Komite Sentral PKI Sudisman mengutus Dahlan Rifai untuk pergi ke Banten. Dahlan Rifai tak lain adalah Sekretaris CDB PKI Jawa Barat. Dahlan diminta Sudisman untuk menemui Letnan Kolonel Pratomo Dandim Pandeglang saat itu dan Kapten Polisi Aceh Cutbi anggota Biro Khusus PKI Jawa Barat. Dahlan diminta untuk membentuk Dewan Revolusi Kabupaten Pandeglang dengan ketuanya Dahlan sendiri. Sementara wakil ketuanya adalah Mayor Polisi Suroto dan Mo Said. Sementara yang jadi anggota Kusnen, Kosim, TB Royani, Said dan Jailani dan para perwira pertama TNI AD dan polisi. Serta wakil dari PKI, PNI dan Partindo setempat. Disebutkan Dahlan dengan dibantu Letkol Pratomo coba membentuk Dewan Revolusi di Kecamatan Menes, Cimanuk dan Saketi. Tapi, usaha itu gagal karena pada tanggal 2 Oktober tahun 1965, kubu Pangkostrat Maijen Soeharto dengan didukung Jenderal Abdul Haris Nasution langsung menumpas kelompok G30 SPKI. Setelah itu, Letkol Pratomo langsung menghilang untuk menyelamatkan diri. Rupanya, dia lari ke daerah Jawa Timur. Sampai kemudian jejak Letkol Pratomo terendus di daerah Blitar Selatan. Rupanya dia di Blitar kembali menghimpun kekuatan bersama dengan tokoh-tokoh PKI yang masih selamat ketika itu seperti Oloan Hutapea, Sukatno dan Rewang. Letkol Pratomo bersama sisa-sisa anggota PKI dan simpatisannya membangun basis perlawanan di Blitar Selatan. Tapi, petualangan mantan Dandim Pandeglang itu akhirnya berakhir juga. Mengutip buku Operasi Trisula, Brawijaya menghancurkan PKI Gaya Baru. Pada pertengahan bulan April tahun 1968, Letkol Pratomo, mantan Dandim Pandeglang periode tahun 1964 sampai tahun 1965 itu dapat diringkus oleh tim Intel Yonif 511 di Biatara Yuda. Letkol Pratomo ditangkap di daerah Bakung, Kabupaten Blitar. Dari hasil interogasi terhadap Letkol Pratomo, terungkap informasi berharga soal rubah atau ruang bawah tanah di Blitar Selatan. Bahkan, dari mulut Letkol Pratomo juga terungkap tentang bentuk-bentuk organisasi PKI maupun komposisi personalia yang bergerak di daerah Blitar Selatan. Dari informasi itu, Pangdam Brawijaya ketika itu Jenderal M. Jasim memutuskan untuk menggelar operasi militer yang diberi nama Operasi Trisula. Kolonel Witarmin ditunjuk sebagai komandan operasi. Ia dibantu Letkol Besasmito sebagai wakil komandan dan Letkol Sugondo sebagai kepala stafnya. Operasi Trisula ini akhirnya berhasil menghancurkan basis PKI di Blitar Selatan.